Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dalam masa Prapaskah 40 hari. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam masa Prapaskah ini, Engkau mengundang aku untuk lebih dekat kepadamu, merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa, bukalah hati dan pikiranku agar aku dapat memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini untuk bertumbuh dalam iman dan kasih kepadamu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, membimbingku menuju hidup yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. 40 hari Prapaskah, hari yang ke-39. Kita ngopi dari Roma 6 ayat 4. Karena itu kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, hidup baru dalam Kristus. Awal yang baru adalah sesuatu yang kita semua dambakan. Entah itu awal tahun yang baru, babak yang baru di dalam kehidupan, atau lembaran baru setelah kegagalan. Tetapi awal yang baru yang paling penting dalam hidup kita ialah datang dari kematian terhadap diri kita yang lama dan dibangkitkan untuk hidup bersama dengan Kristus. Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma untuk menjelaskan inti kebenaran Injil. Dalam pasal 6 ini ia membahas pertanyaan penting. Jika kita diselamatkan oleh kasih karunia, haruskah kita terus berbuat dosa agar kasih karunia itu semakin berlimpah? Jawabannya tegas tidak. Sebaliknya ia mengingatkan kita bahwa melalui baptisan kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya dan juga dalam kebangkitannya. Persatuan ini berarti kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kita telah diberi hidup baru untuk hidup di dalam Kristus. Beberapa hal penting dikatakannya. Yang pertama, dikuburkan bersama Kristus. Ini melambangkan penguburan rohani kita bersama dengan Kristus, sama seperti Dia dibaringkan di dalam kubur. Sifat lama kita yang berdosa pun dimatikan. Kematian ini penting. Ini menandai berakhirnya kekuasaan dosa dalam hidup kita. Dan kedua, dikatakan dibangkitkan bersama Kristus. Artinya Kristus tidak tinggal di dalam kubur, dan begitu pula kita, kebangkitan lebih dari sekedar harapan masa depan. Itu adalah suatu kenyataan saat ini. Kita sekarang berjalan dalam hidup yang baru, diberdayakan oleh kemuliaan yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yang ketiga, menjalani hidup baru. Hidup baru ini bukan hanya tentang menghindari dosa, itu tentang hidup yang diubahkan. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup secara berbeda, untuk mengasihi lebih dalam, melayani dengan bebas, dan memancarkan terang Kristus di dunia yang gelap. Bayangkan seekor ulat memasuki kepompong. Ia tampak mati seperti sebelumnya. Namun sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong itu. Ketika ia muncul, ia tidak lagi sama. Ia adalah kupu-kupu. Ia tidak merangkak lagi. Ia terbang. Di dalam Kristus kita tidak hanya mendapatkan versi yang lebih baik dari hidup lama kita. Kita dibuat sepenuhnya baru. Keinginan kita, identitas kita, dan takdir kita diubahkan. Itulah hidup di dalam kebangkitan Kristus. Saudaraku, sudahkah saudara menerima hidup baru yang ditawarkan Kristus? Atau apakah saudara masih hidup di dalam kehidupan yang lama? Identifikasi
bagian-bagian dalam hidup saudara yang masih perlu diubahkan untuk menjadi kehidupan yang baru. Mungkin dalam hubungan dengan orang lain, atau sikap, atau kebiasaan saudara. Biarkanlah hari ini menjadi awal yang baru. Ingatkan diri saudara tentang identitas saudara sebagai seseorang yang telah dibaptis di dalam Kristus. Saudara tidak lagi menjadi budak dosa. Saudara hidup baru di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas karunia hidup baru di dalam Yesus. Terima kasih bahwa aku telah diubahkan di dalam Dia menjadi manusia yang baru, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tolonglah aku agar aku dapat berjalan dalam kuasa kebangkitan-Mu setiap hari. Ajari aku arti hidup sebagai seseorang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hidupku mencerminkan kemuliaan-Mu. Aku rindu untuk memilih menjalani hidup yang baru yang telah Engkau berikan kepadaku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.